Well, good evening, the class. How are you today? Still confusing about the topic that have to make in the SEO proposals? But don't worry, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang proposal yang saya punya ya. Oke, proposal adalah pengajuan dari sebuah ajuan penelitian yang ingin kalian teliti. Oke, pengajuannya ini sebenarnya polanya tidak seperti ini. Kalau sudah berbentuk chapter ini sebenarnya dia sudah masuk ke tesis atau skripsi, laporan skripsi ya. Tapi nggak apa-apa dibuat seperti ini saja. Oke, chapter 1 is introduction. Tentunya ada background ya. Backgroundnya itu kita mulai dari yang luas dulu. Misalnya ketika saya membahas tentang character education, saya mulai dari value. Apa itu value? Oke, dan value dan dihubungkan dengan karakter education. Oke, di luar lebih disebut di value ya, bukan ke karakter education, tapi lebih ke value. Oke, di Indonesia disebutkan karakter education. Setelah itu saya akan perlihatkan seperti apa penerapan pendidikan karakter di Indonesia. Oke. Saya jelaskan juga apa itu pendidikan karakter, what is character education. Jelaskan dengan beberapa, saya pakai 1, 2, 3, 4. Saya pakai 4 citation di sini, dan saya juga ceritakan tentang research yang sebelumnya yang mengacu tentang karakter education. Selanjutnya saya jelaskan di mana setting dari tempat yang ini saya teliti. Oke, apa yang ada yang bersama dan apa pembedanya. Oke, seperti justification ya. Selanjutnya adalah statement of the problem. Oke, statementnya ini apa yang ingin kalian cari dari fokus yang kalian ambil. Oke, saya di sini mencari dengan 3 hal: bagaimana cara construct lesson plan, bagaimana cara mengimplementasikan lesson plan, dan bagaimana cara menilai penerapan pendidikan karakter. Purpose-nya adalah penjabaran daripada problem of study-nya ya. Signifikan itu bisa theoretical significance, secara teoritis apa fungsinya ini. Sedangkan secara praktis apa? Praktisnya itu lebih ke prakteknya ya. Lebih ke guru, lebih ke researcher sebelumnya. Researcher yang akan datang. Oke, biar nggak terlalu luas, kita perlu memberikan scope. Scope-nya itu adalah cakupan dari materi yang kita akan bahas. Dan yang penting, mungkin di kampus tidak mengisi ini definition of teaching, tapi ini menurut saya sangat penting sekali. Secara konseptual, apa sih fokus yang kalian maksud? Secara konsep, character education is a process gitu, secara konsep ya. Tapi kalau kita lihat secara operasional atau secara prakteknya, character education is process of teaching character values kepada kepada siswa di Aura Sukma Insani Kindergarten gitu misalnya. Oke, lebih practical things ya. Selanjutnya, review of related literature. Nah, ini kita lanjut ke bab 2 ya. Bab 2-nya berisikan tentang teori-teori yang ingin kalian masukkan di sini. Jadi teori ini akan membantu kalian untuk menganalisis data nanti di bab 4. Apa yang kalian butuhkan itu yang kalian letakkan di sini. Ketika kita berbicara tentang penelitian kualitatif, tentunya bab 2 atau chapter 2-nya sangat adjusting atau sangat dapat berubah sesuai dengan apa yang kita perlukan nanti ya. Jadi kita tidak bisa terlalu fix di awal, berbeda dengan quantitative study, yaitu sangat fix di awalnya. Yang pertama saya jelaskan tentang karakter education. Apa itu karakter education? Saya juga jelasin tentang
Ya tentunya di akhirnya ketika kalian men-cite beberapa teori yang berbeda, kalian harus memberikan conclusionnya ya. In general, character education is development. Ini adalah kata-kata saya sendiri berdasarkan dari apa yang saya rangkum dari penelitian yang saya sudah baca sebelumnya. Oke, yang kedua adalah purpose and functions of character education. Oke, ini juga bisa kalau kalian menurut kalian penting dan lain-lain ya. Apa sih teori-teori yang mendukung yang bisa mendukung bab 4 kalian nanti? Oke, ini adalah contoh dari tabel yang diberikan. Ketika kalian menempatkan tabel, jangan lupa sebelum memberikan tabel kalian harus menjelaskan dulu apa yang akan ada di tabel. Setelah kalian sampaikan tabel, kalian jelaskan apa yang ada di tabel. Oke. Selanjutnya adalah ini lebih ke teori ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti. Ini semua teori. Jadi ini yang bikin skripsi kalian cukup tebal ya. Jadi bukan masalah tebalnya sih, sebenarnya masalah sufficiency of the datanya ya. Jadi kelihatan keseriusan kalian dalam membuat skripsi nanti. Beda dengan tabel, kalau gambar ya di bawah ya, penamaannya di bawah, kalau tabel di atas ya. Sesuaikan dengan chapter di mana tabel itu berada. Ini masih banyak ini. Ini masih tentang itu. Selanjutnya adalah saya menjelaskan tentang empirical studies. Saya men-cite beberapa riset di sini dan saya sampaikan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi kekurangannya akan saya jadikan sebagai bahan riset saya gitu. Chapter 3. Bab 3 ini mungkin yang menurut kalian yang paling sulit ya, karena harus mengerti tentang metodologi dari penerapan riset kalian. Dimulai dari riset design. Riset design itu adalah kerangka besar dari penelitian kalian. Bentuk desain dari penelitian kalian akan seperti apa? Penelitian saya adalah qualitative study, tipenya adalah yang case study. Subjeknya adalah, bedakan subjek dengan objek ya. Subjek adalah dari siapa kalian akan memperoleh data, dan objek adalah apa yang akan kalian cari dari subjeknya tersebut. Setting, kalau kalian misalnya hanya meneliti buku, tidak perlu isikan setting ya. Instrumen, instrumennya adalah yang pertama, kalau ini kualitatif, researcher itu adalah instrumen yang utama. Jadi karena researcher memberikan banyak sekali elaborasi atau opini, jadi researcher is main instrument. Yang selanjutnya adalah interview guide atau list of questions. Ini yang akan kalian tanyakan nanti pada saat proses interview. Video recorder. Ini adalah proses untuk merekam. Kamera. Kalian membutuhkan kamera untuk mengambil gambar. Field note. This one is field note. Field note biasanya digunakan pada saat observasi ya. Method of data collections. Metodenya sesuaikan dengan instrumen yang kalian gunakan. Kalau metodenya observasi, jadi instrumennya adalah checklist atau dia observation sheet. Dokumen analisis, triangulasi. Nah, ini saya ingin tekankan ke kalian. Triangulasi itu adalah pemverifikasian data secara kualitatif ya. Kalau kuantitatif mungkin bisa dianalisis dengan inferential statistik, bisa kalian pakai homogenitas atau reliabilitas. Tapi kalau data kualitatif perlu dengan menggunakan triangulasi.
Oke, salah satu triangulasi yang bisa dilakukan adalah dengan data triangulasi, yaitu pemerolehan data dari beberapa orang yang berbeda. Metode pengumpulan data dengan cara yang berbeda. Oke, data analisis seperti biasa kualitatif ini sangat erat dengan Miles and Haberman 1994. Ini teori analisis datanya, mulai dari data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Oke. Usahakan ketika kalian menjelaskan ini, dijelaskan secara praktis, bukan secara teoritis. Oke, tidak ada kita menyebutkan practical things di sini. Oke, itu saja. Ini kelewatan. Oke. Sampai di chapter 3 dan sudah cukup terakhir di data analisisnya ya. Oke, saya berharap kalian mengerti. Kalau tidak, silahkan diskusikan bersama-sama. Kita belajar bersama. Oke. Thank you for watching.